Jamur tiram adalah jenis jamur yang paling banyak dibudidayakan petani. Cita rasa yang tinggi menimbulkan kenikmatan tersendiri dalam mengkonsumsinya. Selain memiliki rasa yang lezat, jamur tiram memang jenis yang paling laris di pasaran. Kalau sterilisasi itu sebenarnya sudah babak keduanya ya. Sebenarnya kalau pertama awalnya bukan sterilisasi. Nah, ini yang di belakang kita nih. Ya kita membuat packing lock ya seperti itu. Dia dikomposkan dulu medianya, serbuk, bedak, dan kapur itu kita kompos, kita aduk, campur, dibasahi, dikomposkan. Itu proses pertama kali. Sebelum di packing jadi lock-lock ini seperti ibu-ibu yang dilakukan ibu-ibu nih. Nah, kemudian setelah jadi lock seperti ini, barulah kita proses sterilisasi di dalam tempatnya. Sterilisasi di tempatnya itu. Setelah sterilisasi selama kurang lebih 10 jam dengan ampere suhu sekitar 100 derajat, baru kita pindahkan ke ruang inkubasi. Nah, tempat inokulasi tadi. Oh, inokulasi dulu ya. Inokulasi dulu baru inkubasi. Ya. Fungsinya banyak, namanya sterilisasi. Di waktu kita waktu kita mengaduk ini kita nggak tahu apa yang ada dalam serbuk kayu ini. Iya betul juga. Jamur apa yang tergantung di sini, makanya kita butuh sterilisasi. Jadi apa nanti yang kita tanam itu yang tumbuh. Misalnya kita pengen jamur kuping, ya kita kasih bibit F2 kuping, nanti tumbuhnya jamur kuping. Nah, seperti ini kita tangkap di sini jamur tiram putih. Nah, jadi itu yang kita butuhkan. Setelah sterilisasi kita masukkan bibit tiram putih, maka akan tumbuh jamur tiram putih. Seperti itu mbak, contoh kecilnya kan, fungsinya sterilisasi. Jenis bibit jamur banyak mbak, bukan khusus untuk tiram aja. Ada jamur kuping contohnya ya, jamur lingsi, jamur tiram kan jamur tiram putih. Tiram pun kita terbagi beberapa macam, ada tiram putih, tiram ungu, tiram pink, tiram kuning. Ada warnanya. Warna-warni jamur tiram tuh ada yang sekarang lagi ngetren tuh tiram coklat. Terus bibitnya itu terbagi-bagi. Nah, kita filter sendiri kan dari mulai F0 PDA, terus kita turunkan ke F1, ke F2, baru kita masukkan dari F2 itu ke backlock ini yang nanti dilakukan oleh ibu ini nanti di dalam kamar inokulasi tadi. Kalau inkubasi itu sebenarnya butuh sekitar 45-50 hari setelah kita inkubasi akan tumbuh jamur. Cuman di sini saya biasakan selama minimal 21 hari baru kita pindahkan ke lumbung jamur. Lumbung jamur untuk tempat pengembang jamur ya, namanya lumbung jamur. Kalau tempat inkubasinya kan itu kan ruangannya kan minimal suhunya di atas 30 nggak apa-apa, 35 derajat, 40 derajat nggak apa-apa. Cuman kalau sudah umur 3 minggu seharusnya lebih baik kita pindahkan ke tempat kembung jamur, supaya kan di tempat kembung jamur itu kan suhunya lebih rendah, di bawah 25 derajat karena kita siram, sudah main air. Kalau di tempat inkubasi enggak, suhu ruangan tuh nggak apa-apa deh. Ya kalau misalkan tiba-tiba di dalam tempat inkubasi itu suhunya di bawah 30 derajat, apakah itu nanti gagal atau bagaimana? Ya makanya itu kita kan kalau tempat inkubasi kan kita sesuaikan, kita atur suhunya. Bisa diatur ya, bisa. Jadi begini, seharusnya ruang inkubasi itu kita modif sedemikian rupa supaya biar musim hujan dia tetap hangat. Oh gitu. Nah, seperti mungkin kita dari seng atau kita rapat. Jadi memang kalau suhunya rendah pun dia tetap hangat dianya. Iya. Nah, karena untuk mengembangkan miselium itu, untuk menumbuhkan miselium. Nah di tempat Mas Edi nih, yang Mas Edi kembangkan budidaya sendiri ada berapa jenis jamur nih? Kalau di tempat Mas Edi? Sekarang kita ada jamur kuping dan jamur tiram putih aja. Jamur kuping sama jamur tiram putih. Kalau jamur tiram yang warna-warni itu masih ada Mas Edi? Kadang kita bikin kalau ada pesanan. Karena begini, jamur tiram putih, tiram yang coklat, yang warna-warni itu nggak laku dijual di sini. Jadi konsumtif masyarakat kurang. Jadi memang dia tidak. Jadi mana kita kan kalau usaha ini kan yang laku. Iya betul. Yang mudah mendapatkan uang. Tapi kalau tiram putih itu alhamdulillah sampai saat ini konsumsi pasar masih kurang. Kalau di kota Jambi ini. Yang tiram putih? Tiram putih, khusus tiram putih. Permintaan pasar yang tinggi membuat para petani jamur untuk giat membudidayakannya. Dalam proses budidaya, jamur tiram memang terlihat sangat sederhana. Mulai dari media yang digunakan, peralatan hingga tempat atau lokasi dalam membudidayakan jamur tersebut.
tempat sterilisasi tadi Mbak, yang kita bilang tadi di depan kan, tempat sterilisasi. Setelah kita packing dengan itu tadi, kita potong backlog, terus kita masuk ke dalam ini, sama ovennya, kita panaskan, lalu buat penguapan, sampai suhunya menyentuh di angka 100 derajat. Saat ini kan sudah 105 derajat. Kalau saya yang ini kapasitas 1200 backlog ini selama 10 jam. Cuman kalau yang ini cuma 7 jam. Ini cuma 550 backlog. Oh, 550 backlog. Kalau Berarti yang paling besar itu ya? Ya, ini cuma 7 jaman ini. Kalau itu sampai 10 jam. Oh, begitu. Jika ditinjau dari segi ekonomis memang sudah tak diragukan lagi. Memanfaatkan bahan sederhana tetapi menghasilkan kualitas barang yang tinggi. Karena jamurnya itu kan jamur beracun. Iya. Nah, baiklah pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam ruangan inkubasi. Tentunya kita akan melihat lagi proses dan apa saja yang dilakukan oleh budidaya jamur yang ada di ruangan inkubasi. Dan juga pemirsa, ruangan ini itu suhunya sekitar 30-33 derajat Celcius. Dan kita akan bertanya lagi bersama Mas Edi tentang lebih lanjut mengenai budidaya jamur. Di dalam sini ada berapa ribu log nih Mas? Sini muatan sekitar 12.000 log. Di sini kan kita ada tanggalnya, seperti yang Mbak Dewi pegang nih, ini, Ya. ini tanggal 1 bulan 11. Oh, ini 11 ya. Oke. Jadi usia dalam log, usia log di sini sudah hampir nih tanggal 10 sekitar 9 hari. 9 hari, berarti sekitar 3-4, sekitar 1 minggu lagi udah bisa kita pindahkan ruang budidaya kumbung jamur. Nah, ini ciri-cirinya sudah mulai penting siapa ya? Sudah mulai turun misulimnya. Nanti sudah misulim sudah hampir sepertiga, 2/3 kita pindahkan ke ruang budidaya jamur. Kalau yang Mas Edi pegang ini berapa lama sudah? Sama ya? Sama tanggalnya, satu tanggal aja. Satu. Misalkan kebersihannya tidak terjaga, apakah itu menyebabkan gagalnya? Iya, kontaminasi bisa terkontam. Jadi memang kita kan setiap memasukkan blok ini kita semprot dengan, nah kalau kami namanya disinfektan ya, kita semprot untuk ya kan pembunuh virus kan kita jamur-jamur lain supaya jamur-jamur yang liar tuh mati, kita matikan. Kan tujuannya kita ingin membudidayakan jamur yang kita inginkan. Misalnya jamur tiram ya tidak terkontam seperti ini, contoh kecil kan ada yang terkontam seperti ini. Nah, ini yang hijau-hijau kata Mbak tadi, mengapa ini namanya jamur trichoderma nih. Nah, ini rusak nih, ini nggak layak kita jual, cuman masih bisa hidup, cuman sudah terkontam. Nah, itulah untuk minimalisasi, untuk terkontaminasi itu lagi kita semprot dengan, kalau kami pakai Dexin ya, Dexin untuk di bawahnya, dan kita sapu bersih tempatnya gitu. Kalau kita kan di sini, saya kan produsen bibit backlog. Nah, ini nanti sudah umur 14 hari sampai 20 hari kita jual ke petani. Nah, nanti Mbak kalau tadi kesini, tadi pagi kita sudah sudah kirim backlog ya? Sekitar 3.000 backlog kita kirim ke petani. Jadi 1 bulan tuh minimal kita bisa produksi backlog sekitar 30.000 backlog. Faktanya, usaha jamur tiram tersebut termasuk usaha modal kecil yang untungnya lumayan. Dengan modal di bawah 20 juta, Anda sudah bisa memulai usaha ini sebagai usaha sampingan. Saya alhamdulillah sekitar tahun 2010 mulai fokus ke awal 2009 2010 sudah mulai fokus betul. Saya sudah resign dari pekerjaan karena saya tertarik seperti ini. Di daerah Jawa tempat kami itu jamur itu harganya cuma 10.000 loh, 8.000 10.000 sekilo. Iya, 1 kilo. Di Jambi masih 20.000 loh, masih sehat loh kalau main jamur ini. Mengapa tidak? Cuman untuk merintis orang masih takut. Karena waktu zaman dulu masih ini
masyarakat belum mulai mengenal jamur ini bagaimana, Iya. rasanya macam apa. Takut mengkonsumsi juga. Takut konsumsi karena jamur ini itu kan jamur beracun. Ya, ini paling kurang tempat penanaman bibit sebenarnya. Oh, ini bibitnya. Ya bibitnya, bibit F2 jamur tiram putih. Bibit F2 jamur Tiram putih. Kita pertama kali ada bikin PDA-nya dulu dari kentang, dari agar-agar. Kita bikin PDA-nya yang desktop agar namanya kan. Nanti kita bikin pembelahannya, kita masuk autoklaf, kita kita proses lah. Iya. Nanti induknya dari jamur itu sendiri. Kita pilih jamur yang segar, yang bagus. Pokoknya karena kita sudah lama, kita tahu lah jamur yang mana yang layak kita bikin buat. Setelah kita bikin PDA, nanti kita turunkan ke F1 namanya. Sudah jadi PDA-nya kita turun F1 baru ke F2 ini. Kalau F2 langsung ke sini. Langsung bisa ke sini. Ke dalam sini tadi tuh ya. Seperti ini kan baru ditanam ini. Ini baru ditanam tadi. Masih jadi belum nyebar D-nya. Oh gitu, baru masuk di ruang inkubasi, baru dia nyebar ya. Baru nyebarnya kita kan di ruang inkubasi jamur. Dari seri dan kawan-kawan, terus itu aja dari kalau spesialis belajar nggak ada. Nggak ada ya, berarti berguru dengan pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri, kita coba kan. Udah berapa kali gagal nih Mas? Kalau kegagalan itu kita harus hitung lagi. Cuman semakin sering kita coba, semakin sering kita nemu kegagalan. Cuman itu kegagalan itu kita cari di mana titik kegagalan itu, kelemahannya di mana, sampai kita bisa. Nanti kalau sudah kita bisa, oh ini kultur yang paling bagus itu kunci. Terus kita tambahin lagi, terus kita kurangi lagi. Kecuali mau inovasi kan. Betul. Dikiranya jamur yang kita jual itu jamur busuk karena warnanya kecoklat-coklatan. Jamur kaya akan kandungan gizi dan vitamin yang baik bagi tubuh. Di antaranya protein, vitamin, asam amino, antibiotik, dan masih banyak lagi. Jamur juga baik untuk pengidap kolesterol karena jamur tidak mengandung lemak tak jenuh. Selain bergizi, jamur juga enak dan lezat. Baiklah pemirsa, saat ini sekarang saya sudah berada di depan kumbung jamur, di mana jamur itu akan dibudidayakan menjadi jamur yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat seperti yang kalian makan. Nah, ukuran tempatnya sendiri itu sekitar 9x16. Ukurannya di dalamnya ada backlog yang sudah diisi oleh bibit-bibit jamur tiram putih. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke dalam, kita mau panen jamur. Awalnya memang masih tertati ya karena masyarakat belum begitu mengenal Jambi ini. Kan jamur dulu kan lebih identik dengan jamur racun, bukan karena nggak dibudidayakan, tersebar di hutan-hutan, ada yang kadang musiman pas hujan baru tumbuh jamurnya. Cuman itu tadi dengan kita sosialisasi ke konsumen, kita mainkan foto, apalagi kan semakin lama semakin canggih media sosial kan, kita yang melalui FB, melalui IG kan semuanya kita mulai itu semuanya sekarang alhamdulillah. Jamurnya relatif stabil ya, nggak tahu juga ya. Dia kisaran harganya nggak turun naik seperti harga komoditi lain, misalnya harga sayuran hari ini harga sekian, nggak, jamur memang stabil seperti itu. Saya kan kalau di Jambi ini kan saya memang terkhusus kan dengan jamur tiram putih. Nah, jadi jamur untuk warna-warni itu saya masih sering minta dengan teman-teman kita di daerah luar Sumatera, karena pertama jamur warna-warni di kota Jambi ini peminatnya masih kurang. Nah, jadi kalau kita buat pun kesannya mubazir. Padahal seperti warna pink dan warna coklat lebih enak loh. Sekarang di daerah Jawa warna coklat tuh lagi larisnya warna coklat. Cuma saya pernah coba di bulan 2, bulan 3 tahun kemarin, jamur tiram saya budidayakan sekitar hampir 3.000 backlog lah. Cuman harga jualnya nggak ada. Dikiranya jamur yang kita jual itu jamur busuk karena warnanya kecoklat-coklatan seperti warna jamur kuping. Nah, cuman kalau jamur kuping kan nggak bisa lebih melebar, dia seperti ini. Kecil itu, emang ya. Tapi kata teman-teman yang mencoba lebih enak jamur coklat sebenarnya. Cuman karena sosialisasinya
kurang ya, kita konsumen lebih biasa jamur tiram putih, maka saya sekarang tidak membudidayakan lagi. Bibit itu sekitar 10 orang, khusus perempuan. Kalau anak-anak laki-laki sekitar 4 orang, sekitar 14 orang yang bantu saya per tiap hari. Kalau khusus untuk packing bibit, backlog itu khusus ibu, kecuali untuk pembuatan bibit F2, F1 itu khusus saya sendiri. Berapa dan sekarang kan banyak tuh. Betul. Awalnya cuman saya sendiri dan istri saya. Oh, sering cuma berdua ya? Berdua. Seiring waktu berkembangnya usaha kami, alhamdulillah sekarang sudah ada 14 orang yang bantu saya kan. Alhamdulillah. Berarti 4 laki-laki, 10 perempuan. Ya. Apa itu yang ibu-ibunya dari sekitaran rumah Mas Edi nih, Mas Edi ambil, atau mereka yang melamar entah dari mana gitu? Ada sekitar rumah saya, ada RT sebelah rumah saya kan, ada di situ kan ada beberapa RT ya. Yang jelas masih penduduk satu kelurahan sinilah. Tapi dengan membantu saya minta dibantu mereka, ya alhamdulillah mereka setiap bulannya ada penghasilan tersendiri. Nah itu penghasilannya kalau boleh tahu nih berapa Mas Edi? Kalau mereka borongan satu kalau ibu-ibu itu borongan satu blok ini mereka kan saya sampai ngisi bibitnya sekitar Rp400 per backlog. Jadi satu orang tuh kan mereka gajiannya 1 minggu sekali. Oh, berarti setiap hari Sabtu. Seperti hari ini mereka naik gaji, mungkin nanti Mbak bisa lihat gaji mereka. Jadi satu orang tuh ada yang terima 400.000, ada yang 500.000 satu orang, ada yang 300.000. Itu tergantung kecepatan mereka mengurus backlognya. Alhamdulillah lah Mbak ya, modal sudah ada, usaha kita sudah mulai berjalan, keuntungan pun relatif Mbak. Karena di tempat saya ini kan saya semuanya menjual semua produk jamur, dari mulai bibit F2, F1, backlog jamurnya, crispy jamur kita jual semua. Jadi kalau digabung-gabung mungkin dia bisa di atas 2 lah Mbak ya, 20-an ke atas kita per bulannya. Itu sudah bersih atau belum? Sudah bersih, dikeluarkan dengan gaji karyawan, semuanya sudah operasional. Nah, kalau 2018 alhamdulillah ya semakin meningkat kita ya, semakin meningkat ya. Satu botol F2 kita jual 8.000. Satu botol ya, 8.000. Itu bisa berapa? Kita bisa 2.000 botol per bulan. Wow. Kisah inspiratif ini semoga dapat menjadi semangat pemuda untuk lebih giat membangun jiwa entrepreneurship yang tangguh.